Halo Sobat People, welcome to People Video. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sifat-sifat cahaya, yaitu yang akan kita bahas pada video ini adalah interferensi. Interferensi merupakan penjumlahan atau superposisi dua gelombang cahaya atau lebih yang dapat menimbulkan terbentuknya gelombang lain. Nah, jadi interferensi itu penggabungan dua gelombang cahaya. Seperti di sini ada satu gelombang cahaya yang melewati dua celah sempit. Maka gelombang cahaya tersebut terbagi menjadi dua gelombang cahaya yang sama. Dan di perjalanannya, dua gelombang cahaya ini bertemu dan berinterferensi sehingga terbentuklah gelombang cahaya lain. Dalam interferensi, terbentuk pola gelap terang karena ada interferensi konstruktif atau maksimum dan interferensi destruktif atau minimum. Jadi saat interferensi konstruktif, dua gelombang cahaya ini saling menguatkan sehingga menjadi lebih terang. Nah, ketika interferensi destruktif, kedua cahaya ini saling melemahkan. Nah, seperti itu. Sehingga terbentuklah pola gelap. Nah, interferensi dapat terjadi apabila ada dua gelombang cahaya koheren. Artinya, beda fasenya tetap, amplitudo dan frekuensinya sama. Lalu, panjang lintasan optis gelombang cahaya, kedua gelombang cahaya ini berbeda. Nah, interferensi dapat terjadi pada celah ganda maupun lapisan tipis. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada celah ganda seperti ini, satu gelombang cahaya melewati dua celah sempit seperti ini dan terbagi menjadi dua cahaya yang koheren. Dan di perjalanannya, dua gelombang cahaya ini saling bertemu dan berinterferensi sehingga terbentuklah gelombang cahaya lain dengan pola gelap terang. Oke. Nah, saat terjadinya terang, jarak antara terang ke pusat itu Y itu pada pola terang berlaku persamaan Y dikali D per L sama dengan M per lambda, di mana Y merupakan jarak antara terang ke M itu ke pusat. D di sini adalah lebar celahnya, L adalah jarak dari celah ke layar, M di sini adalah dia itu terang ke berapa, ke 1, ke 2, atau ke 3, dan lambda adalah panjang gelombang. Untuk pola gelap berlaku persamaan Y dikali D per L sama dengan M min setengah lambda kali lambda. Sama seperti tadi, Y merupakan jarak gelap ke M dikali lebar celah per jarak celah ke layar sama dengan M di sini adalah dia terang ke berapa, gelap ke berapa, kurang setengah dikali lambda panjang gelombang. Lalu jarak antara garis gelap dan terang berurutan atau delta Y itu sama dengan lambda dikali L per D. Oke, panjang gelombang dikali jarak celah ke layar per lebar celah. Jika ditanya jarak dua garis gelap atau terang berurutan, berarti menjadi 2 delta Y sama dengan lambda L per D. Oke, seperti itu ya. Nah, interferensi yang kedua dapat terjadi pada lapisan tipis. Pada lapisan tipis, pada pola terang berlaku persamaan 2ND sama dengan M plus setengah lambda. N di sini adalah indeks bias lapisan. D di sini adalah lebar celah. D ini adalah ketebalan lapisan. M ini merupakan terang keberapa dia, dan lambda adalah panjang gelombang. Untuk pola gelap berlaku 2ND sama dengan M lambda. Seperti itu ya. Kita langsung ke contoh soal untuk biar lebih jelas lagi.
Seberkas cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 5.000 Armstrong dijatuhkan pada dua celah sempit vertikal dengan jarak 0,2 mm. Jika sebuah layar ditempatkan 100 cm di belakang celah, maka tentukanlah jarak terang kedua dari pusat dan jarak terang ketiga ke terang keenam. Di soal ini berarti kita tahu panjang gelombang atau lambda itu sama dengan 5.000 Armstrong. 5.000 Armstrong kita jadikan ke meter itu sama dengan 5.000 dikali 10 pangkat min 10 pangkat min 10 meter. Berarti sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 7 meter. Ya, berarti panjang gelombangnya 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Dua celah sempit vertikal dengan jarak 0,2 mm. Ini adalah D, lebar celah. Ini satuannya masih milimeter, maka kita ubah ke meter menjadi 2 dikali 10 pangkat min 4 meter. 4 meter. Lalu layar ditempatkan 100 cm di belakang celah. Berarti ini adalah jarak celah ke layar, L. Masih satuannya masih cm, kita ubah ke meter, jadi 1 meter. Yang ditanya jarak terang kedua, berarti M-nya 2. Ya. Dan ini jarak terang ketiga ke terang keenam. Kita bahas yang A terlebih dahulu, yaitu jarak terang kedua dari terang pusat. Jarak pada terang berlaku persamaan Y kali D per L sama dengan M kali lambda. Di sini yang kita mau cari adalah Y, jarak terang kedua dari terang pusat. Y sama dengan M kali lambda dikali L per D. Yang mana M-nya adalah 2, lambdanya tadi kita tahu 5 kali 10 pangkat min 7 meter, L atau jarak layar ke celah adalah 1 meter, dan lebar celahnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Maka jarak dari terang pusat ke terang kedua adalah 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, seperti ini ya cara mengerjakan soal tentang interferensi. Kita lanjut ke yang B, yaitu jarak terang ketiga ke terang keenam. Kita tahu jarak terang yang berurutan itu dirumuskan sebagai delta Y sama dengan lambda L per D. Di mana lambdanya di sini adalah 5 kali 10 pangkat min 7 meter, L-nya 1 meter, dan D-nya 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Maka jarak terang yang berurutan itu adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, di sini kita mau mencari jarak dari terang ketiga ke terang ke-6. Maka dia melewati 3 kali jarak terang yang berdekatan. Berarti tinggal kita kali 3 jaraknya. Berarti 3 delta Y sama dengan 3 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Berarti sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat min 3 meter. Jadi misalkan ini terang pertama, terang kedua, terang ketiga, terang keempat, terang kelima, dan terang keenam. Jarak dari terang ketiga ke terang keenam berarti melewati 1 delta Y tambah 1 delta Y lagi ditambah 1 delta Y lagi. Jadi dari terang ketiga ke terang keenam melewati 3 kali jarak terang yang berdekatan, ya kan? Maka untuk jaraknya tinggal kita kali 3 dikali delta Y sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke? Sampai sini paham ya? Sekian pembahasan kita tentang interferensi. Semoga video ini menambah pengetahuanmu tentang interferensi. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih dengan PipoBook. Sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah!